Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2 Usman? Semoga baik-baik selalu ya, amin. Kali ini kita akan belajar tentang aturan keselamatan di rumah. Apakah di rumah kalian memiliki aturan? Jika ada, aturan tersebut harus diperhatikan ya. Hal ini bermanfaat untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga kita. Aturan keselamatan di rumah yang akan kita bahas antara lain aturan saat makan atau sarapan. Yang kedua, aturan saat bermain. Yang ketiga, aturan saat memasak. Dan yang keempat, aturan saat bepergian. Kita mulai dengan aturan saat sarapan atau makan. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu sampai bersih. Yang kedua, duduk yang baik dan membaca doa. Yang ketiga, makan dan minum dengan tangan kanan. Yang keempat, ambillah makanan yang dekat. Yang kelima, bersyukur dan tidak mencela makanan. Yang keenam, ucapkan alhamdulillah setelah selesai makan. Dan berikutnya, cuci tangan sampai bersih. Demikian tentang aturan makan atau sarapan. Selanjutnya kita membahas aturan tentang bermain ya. Saat kita bermain, kita juga perlu berhati-hati supaya terjaga keselamatannya. Yang pertama, jika bermain di dalam rumah, perhatikan barang-barang yang ada di lantai dan di sekitar kita supaya tidak tertabrak atau tidak jatuh, pecah, dan tidak berserakan. Yang kedua, untuk permainan di dalam rumah tidak menyebabkan kekacauan seperti teriak, berlarian, atau yang menyebabkan menyenggol barang-barang di dalam rumah. Yang ketiga, lakukan permainan di dalam rumah dengan tertib dan dengan bekerja sama bersama anggota keluarga yang lainnya. Yang keempat, rapikan kembali setelah selesai bermain. Untuk permainan yang melibatkan gerak lokomotor seperti berlari, meloncat, bersepeda, lebih baik dikerjakan di luar rumah, seperti di halaman atau di teras. Hal ini untuk keselamatan diri kita juga dan keselamatan keluarga, supaya tertib dan tidak menyebabkan kekacauan. Itu tadi contoh aturan keselamatan saat bermain. Selanjutnya, aturan keselamatan saat memasak. Jika hendak membantu Umi memasak, anak-anak kelas 2 Usman lebih baik menggunakan peralatan yang aman. Tidak memakai pisau atau tidak mendekat pada kompor dan benda-benda panas lainnya. Jika hendak membantu memasak, persiapkan bahan-bahan seperti mengupas, memetik, dan membantu hal-hal yang ringan lainnya. Yang kedua, tidak banyak gerakan di dapur karena peralatan dapur sangat banyak, akan menyebabkan kekacauan. Periksa kembali nyala kompor.
Jika hendak ditinggal oleh Umi dan Abi, kalian harus menjaganya. Ketika mendidih harus segera dimatikan. Keamanan saat memasak ini sangat penting ya, dan sangat perlu diperhatikan. Supaya keselamatan diri dan anggota keluarga bisa kita jaga. Demikian itu contoh aturan saat memasak. Saat ini dilanjutkan dengan aturan bepergian. Ketika kita hendak meninggalkan rumah dalam waktu yang lama, ada beberapa yang harus dicek sebelum kita berangkat. Seperti stop kontak, jangan posisi menancap, lebih aman dicabut. Yang kedua, periksa kompor dan gas, tidak ada kebocoran maupun kompor yang menyala. Ketiga, jendela dalam keadaan tertutup. Keempat, air tidak ada yang menyala. Kelima, tutup pintu dengan kunci beserta pagar. Selanjutnya, berdoa sebelum meninggalkan rumah atau disebut doa keluar rumah. Supaya kita saat keluar rumah tidak was-was atau tidak khawatir terhadap rumah yang hendak kita tinggal untuk beberapa waktu yang lama. Demikian itu tadi contoh aturan keselamatan di rumah, yaitu aturan tentang sarapan atau makan, aturan tentang bermain, aturan tentang memasak, dan aturan tentang bepergian. Semoga Ananda kelas 2 Usman memperhatikan aturan yang berlaku di rumah ya, dan membantu mewujudkannya supaya rumah kita terjaga dan menyenangkan. Demikian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.